tes 1 2 tes 1 2. Santri mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ke depan santri itu siapa namanya, lupa nah. Tuh, santri duduk depan. Amma ba'd, ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, falamma atahuma saliha ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk keduanya anak yang saleh, saleh di sini maknanya sebagaimana telah kita sebutkan lebih kepada anak yang sehat, yang tidak kurang satu apapun, tidak ada sakit, tidak cacat. Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Maka mereka berdua menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu terhadap apa yang Allah anugerahkan untuk mereka. Telah kita sebutkan
bahwasanya dari penafsiran ayat ini, ya, yang pertama adalah manusia secara umum, yaitu bapak dan ibu secara umum, suami istri secara umum. Dimulai dari surat Al-A'raf ayat 189. Huwallazi khalaqalakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana saliha lanakunanna minasyakirin falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ayat 189 dan 190 dari surat Al-A'raf. Dialah yang telah menjadikan kalian min nafsi wahidah, dari satu jiwa. Nafs di sini ada yang memaknai atau menafsirkan dari satu jiwa, yaitu dari satu jiwa tertentu, satu person tertentu, yaitu Adam alaihissalam. Ada yang maknainya adalah dari satu jenis, itu dari jenis manusia yang kemudian Allah menjadikan pasangan dari jenis yang sama. Yaitu Allah ciptakan manusia, kemudian Allah jadikan dari jenis manusia itu pasangannya. Yaitu suami istri. Nah, ketika suami dia mendatangi istrinya, kemudian dengan sebab itu istrinya hamil, di awal dia hamil khafifah, hamlan khafifah, yang ringan, kemudian berlangsung terus sampai akhirnya falamma athqalat, ketika kehamilannya sudah berat, yaitu sudah kandungannya sudah besar, mereka berdoa, suami istri ini, da'awallaha rabbahuma, mereka berdoa kepada Rabb mereka, la in ataitana saliha, seandainya engkau, la in ataitana saliha, seandainya engkau anugerahkan kami anak yang saleh. Saleh di sini dua tafsir sebagaimana kita sebutkan. Ada yang mengatakan saleh dengan makna sahih. Sahih yaitu sehat badannya, fisiknya, tidak cacat. Karena itu yang diharapkan dari bayi. Dari sisi fisiknya. Dan saleh dari sisi ad-din, dari sisi agamanya. Syekh memaknai kedua-duanya. Karena selama tidak bertentangan, kita pakai kedua-duanya. Hanya saja kalau ketika keterkaitannya dengan anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir, tentu lebih kepada makna yang pertama, yaitu saleh dengan makna sahih, dari sisi fisiknya, sehat jasmaninya.
mereka berjanji, la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Telah kita jelaskan sebelumnya, kebanyakan atau banyaknya di dalam Al-Quran ketika seorang itu berjanji kebaikan, ya, ketika dia mengharapkan sesuatu, seringnya dia tidak menunaikan apa yang dia janji tersebut. Ya, dia tidak menunaikan janjinya tersebut. Demikian juga kedua orang tua ini, falamma atahuma shalihan, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk keduanya anak yang saleh, anak yang sehat, mereka justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, pada karunia Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat bentuk penyekutuannya seperti apa. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Ini kalau kita katakan bahwasanya min nafsi wahidah, Allah menciptakan dari satu jiwa, yaitu dari satu jenis. Yaitu Allah menciptakan, ya, manusia dan menjadikan dari manusia itu pasangannya. Tapi kalau tafsirnya adalah huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha, yaitu menciptakan manusia itu dari satu jiwa, yaitu dari Adam sebagai manusia pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan untuk Adam siapa? Ibunda kita Hawa. Ya. Sehingga ayat berikutnya, ya, ketika dia hamil yang ringan, siapa maksudnya? Hawa. Ketika sudah berat kandungannya, mereka berdua berdoa kepada Rabbnya, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Ya, la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Falamma atahuma shaliha, ketika Allah menjadikan atau menganugerahkan untuk keduanya siapa di sini? Adam dan Hawa. Ini tafsir yang kedua, ya. Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu, tandingan-tandingan terhadap apa yang Allah anugerahkan untuk mereka, yaitu bahwasanya Adam dan Hawa terjatuh pada kesyirikan. Nah, ini akan ada pembahasan di sini, ya, akan ada pembahasan karena di situ ada asarnya. Dan kesyirikan di sini bukan kesyirikan besar, ya, tapi bentuk kesyirikan, bentuk menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan asarnya ada disebutkan oleh Al-Muallif rahimahullah taala dari Ibnu Abbas, ya. Tetapi dari awal Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya kisah yang berkaitan dengan ayat ini, yang dari asarnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang Adam dan Hawa, ini adalah kisah yang batilah, ya, kisah yang batil dari berbagai sisi. Kita akan sampai di situ nanti,
Ya, kita akan sampai di situ tentang kebatilan kisahnya. Kisahnya seperti apa dan dari sisi apa kebatilan-kebatilannya kita akan jelaskan di tempatnya. Kita masuk pada pembahasan dari sisi apa kesyirikan yang terjadi, ya, yang dilakukan. Kembali kepada tafsir yang pertama, kedua orang tuanya menjadikan bagi Allah sekutu. Terhadap anugerah yang Allah berikan pada mereka. Sisi yang pertama, an ya'taqida anna alladhi ata bihadzal walad huwal waliyul fulani was salihul fulani wa nahu dzalik, fahadha syirkun akbar li'annahuma adhafa al khalqa ila Allah ila ghairillah. Wa min hadha aidan ma yujadu inda ba'dil umamil islamiyyatil an, fatajidul mar'ata allati la ya'tiha al walad ta'ti ila qabri al waliyil fulani kama yaz'umuna annahu waliyullah, wallahu a'lamu biwilayatihi, fataqulu ya sayyidi fulan urzuqni walada. Sisi pertama dari bentuk kesyirikannya, kedua orang tuanya meyakini bahwasanya yang mendatangkan anak untuk mereka ini adalah wali fulan atau ya syekh fulan dan lain sebagainya. Ya, maka ini adalah syirik akbar karena menyandarkan penciptaan kepada selain Allah. Kalau dia meyakini itu, ya jatuh kepada kesyirikan pada perkara rububiyah. Dari hal yang semisalnya juga apa yang didapati dari sebagian umat Islam saat ini, yaitu di tengah-tengah umat Islam engkau dapatkan seorang perempuan, ya, yang dia belum memiliki anak, menikah sekian tahun tapi belum mempunyai anak. Apa yang dia lakukan? Pergi ke kuburan tertentu, kuburan yang dianggap wali tertentu, kemudian dia mengatakan, ya Sayyid Fulan, berikan rezeki anak untukku. Dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meminta kepada selain Allah, tidak terpenuhi syaratnya, orangnya dalam keadaan sudah mati, yang diminta tidak hidup, ya, enggak ada juga, enggak dengar juga,
dan sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta sesuatu yang tidak ada yang mampu untuk memenuhinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia terjatuh dari apa yang dia lakukan. Kalau yang contoh yang kedua ini, dari kesyirikan pada perkara uluhiyah, dia meminta kepada selain Allah. Dan dari sisi rububiyah, kalau dia meyakini bahwasanya ya ada pencipta lain selain Allah. Ini bentuk kesyirikan yang pertama yang terjadi ketika seorang mendapatkan anak yang saleh, anak yang sehat. Ya. Walaupun siyakul ayah menunjukkan bukan ini, bukan jenis yang pertama ini, karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wajhu tsani an yudifa salamatal maulud wa wiqayatahu ila al-atibba wa irsadatihim wa ilal qawabil wa ma asbaha dzalik. Dia menyandarkan keselamatan si bayi, ya, penjagaannya dan lain sebagainya kepada misalnya dokter-dokter. Ini juga sudah kita bahas. Ya. Ya. Dan ini tergantung pada keyakinannya dan kecenderungannya. Bukan dia benar-benar meyakini bahwasanya dokternya yang menyelamatkan anaknya, tapi terkadang hal yang melampaui batas saja. Ya. Terkadang keterlepasan dalam sisi lafaz. Wah, kalau bukan karena dokter, anakku nggak selamat ini. Nah, itu bahaya itu. Walaupun dia memaksudkannya, kalau memaksudkannya lebih bahaya lagi. Maksudkannya artinya hanya dokternya yang bisa menyelamatkan dia, itu lebih bahaya lagi. Ya. Dia menyandarkan nikmat kepada sebabnya, bukan kepada musabbibnya. Ya. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, anna yusyrika min nahiyati rububiyah. Dia tidak menyekutukan dari sisi rububiyah. Ya. Oh, dia katakan ini semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dokter hanya sebagai sebab. Ya, semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yusyriku min nahiyatil ubudiyah. Dia menyekutukan bentuk kesyirikannya dari sisi ubudiyah, yaitu dari sisi fayuqaddim mahabbatahu ala mahabbatillahi wa rasulihi wa yulhihi an ta'atillahi wa rasulih. Dia lebih mengedepankan
dia lebih mendahulukan kecintaan kepada anaknya daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga anaknya tersebut melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, hati-hati ini. Dengan alasan cinta kepada anak jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Dengan alasan cinta kepada anak akhirnya lalai dari kewajiban-kewajiban dan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah fitnah. Ya. Dan Allah hanya di sisinya lah pahala yang sangat besar. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk tidak lalai dengan disebabkan harta dan anak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah anak-anak kalian, harta-harta kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada nau minasyirk. Tidak sampai kepada syirik akbar, bahkan hanya bentuk yang mungkin ya itu nanti tergantung besarnya ya. Ya, cuma waspada kita di sini. Ya. Jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena anak dan harta kita. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka sekutukan, dari apa-apa yang mereka jadikan ya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari itu semua. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari yang demikian. Ya. Tidak ada satupun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahul musta'an. Qala Ibnu Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbad li ghairillah ka abdi amrin wa abdil ka'bah wa ma ashbaha dhalik. Hasya Abdul Muttalib
Kata Ibnu Hazm rahimahullah, ulama sepakat ya akan pengharaman setiap isim, setiap nama yang disandarkan penghambaannya kepada selain Allah. Ya, ini juga bentuk kesyirikan yang terjadi pada anak. Ketika anak diberi nama yang di situ penghambaan kepada selain Allah. Contohnya misalnya di sini Abdu Amr, hambanya Amr, hambanya Ka'bah, Abdul Ka'bah, dan yang selainnya. Ada yang namakan Abdul Nabi, ya, hambanya Nabi. Abdul Rasul, Abdul Husain, hambanya Husain. Abdul Ali, Ali maksudnya Ali bin Abi Thalib. Kalau Abdul Ali, ya pakai alif lam, Abdul Ali, Al Ali min asma'illah, ya. Dia sandarkan penghambaan pada pemberian nama kepada selain Allah. Abdul Harith misalnya. Al Harith bukan nama Allah. Nanti bahkan ini yang terjadi pada yang dinisbahkan pada kisahnya Adam. Harith, Al Harith bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Maksudnya kecuali Abdul Muttalib bukan maksudnya Abdul Muttalib berarti boleh, enggak. Maksudnya kecuali Abdul Muttalib di situ tidak ijma' para ulama. Ya. Sebagian membolehkan, sebagian mengharamkan, itu maksudnya. Alasannya yang membolehkan karena Nabi SAW mengatakan anna nabiyyun la kadhib, anna nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah seorang nabi, ya, bukan kedustaan. Aku adalah anaknya, keturunannya Abdul Muttalib. Beliau menisbahkan dirinya kepada Abdul Muttalib. Ya, beliau mengatakan aku adalah Abdul Muttalib, berarti boleh dong Abdul Muttalib. Nah ini, ya, kata Syekh, as-shawab tahrimut ta'bid lil Muttalib. Ya, tetap yang benar adalah tidak boleh, ya, tidak boleh menghambakan, menjadikan isim kemudian apa namanya, ditakbidkan, ya, menjadi penghambaan kepada Al-Muttalib. Ya, adapun yang dilakukan oleh Nabi SAW itu khobar, kan memang kakeknya Abdul Muttalib. Dan yang harus kita pahami, kakek beliau Abdul Muttalib, Abdul Muttalibnya bukan maknanya hambanya si Muttalib, bukan. Hambanya Al-Muttalib, Al-Muttalib berarti Tuhannya, bukan. Ya, abd di sini maknanya budak. Ya, namanya Abdul Muttalib siapa? Syaibah. Bapaknya siapa? Hashim. Hashim ini siapa? Hashim ini saudaranya Al-Muttalib. Ya. Saudaranya Muttalib.
Hashim, Syaibah ini lahir besar di Madinah. Hashim ketika meninggal, kemudian Muthalib menjemput Syaibah untuk dibawa ke Mekah. Di perjalanan, ya, karena kondisi jalan akhirnya berdebu, compang-camping dan lain sebagainya, orang menganggap itu bukan keponakannya tapi hamba sahayanya, budaknya, sehingga dikenal sebagai Abdul Muthalib. Paham ya? Abdul Muthalibnya sendiri bukan maksudnya penghambaan kepada Muthalib, tapi maksudnya budaknya Muthalib. Ya, Muthalib pamannya dari Abdul Muthalib. Nah, insya ketika kita ingin memberikan nama kepada anak kita, tidak boleh kita berikan nama Abdul Muthalib. Yang shawab itu yang benar. Ya, yang membolehkan antara lain alasannya karena Nabi menyebutkan demikian, karena juga asalnya Abdul Muthalib, ya, bukan maksudnya penghambaan dari hamba kepada Tuhannya, tapi budak kepada tuannya. Tapi Allah Ta'ala alam, ya, yang lebih selamat, yang lebih jelas, ya, bahkan itu yang lebih baik adalah kalau kita ingin memberikan nama anak kepada, ya, kepada anak kita, di situ ada bentuk ta'bid, penghambaan, ya gunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman, ya, yang merupakan sebaik-baik nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, Abdurrahman, dan nama-nama Allah yang lainnya. Abdul Khaliq, Abdul Majid, Abdul Sami, Abdul Basir, Abdul Alim misalnya. Ya, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Ya. Kenapa kita harus ambil dari selain nama Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita jatuh kepada apa? Kepada kesyirikan, sadar atau tidak sadar. Wallahu taala alam, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.